kayak I don't remember anymore. Dulu tuh gue maunya apa ya buat diri gue sendiri sebelum punya anak tuh. Kayaknya apa-apa mikirin buat diri sendiri doang gitu loh. Sekarang jarang. Semua tuh mikirinnya cari duit buat anak. Selama kamu punya anak, support system terbesar kamu siapa? My mom, definitely. Kimberly Ryder adalah aktris yang kini perannya semakin lengkap sebagai ibu dari 2 anak. Kimberly melewati 2 proses persalinan yang begitu istimewa. Hai guys, besok itu kita mau ke Lembang, Bandung, karena aku mau melahirkan di sana insya Allah. Sebuah perjuangan yang bukan hanya menunjukkan kekuatan fisik, namun juga kekuatan hati ibu. Hai, welcome to Mom's Corner. Oke, kita mulai podcast kita hari ini dengan main first time ever. Jadi aku akan kasih kamu pertanyaan tentang pertama kali Kimberly Ryder merasakan ini atau itu. Kamu harus jawab dengan sejujur-jujurnya. Pertama kali seorang Kimberly Ryder merasakan apa yang artinya cinta? Apa artinya cinta? Atau merasa dicintai? Apa artinya cinta? I'm not sure ya. Tapi merasa dicintai itu kalau kayak my kids sayang-sayangin aku like out of nowhere. My God, I'm gonna start crying already. Yeah, I'm gonna answer the same. Yeah. Okay, you're good. Tapi emang disayang-sayang anak sih benar-benar merasa dicintai. Aku juga bakal menjawab hal yang sama kalau ada pertanyaan kayak gitu. Iya. Oke, yang kedua. Pertama kali kamu bisa tidur nyenyak lagi setelah punya anak. Kapan ya? Oh no, sampai kayaknya lupa. di mom brain. Yes. I feel like di saat my kids udah di drop di sekolah, jadi they started school very recently. Yeah. And then di drop di sekolah, and I can go home. Dan kalau aku lagi nggak ada kerjaan, itu aku tidur lagi. Oke. Jadi around about like jam 9 sampai jam 11 pagi itu aku bisa tidur lagi. And like gak ada yang ganggu, gak ada my kids ngeganggu, and I could like catch up on sleep. Yeah, I can relate. Oke. Orang pertama di pikiran kamu yang paling menginspirasi kamu menjadi seorang ibu. Oh God. Menjadi seorang ibu. Inspirasi kamu siapa? I don't know. I like selain bisa ngomong my mom siapa lagi ya? Yeah, your mom berarti ya. Iya. Gak Yes. tahu ya siapa lagi ya. Ya, berarti your mom or yourself. Yeah. Yeah, myself I guess. Kayak ya kita sebagai ibu ada lah ya hari-hari dimana kita down and like susah untuk like be stable gitu loh. Sometimes you're just like, oh you're so tired and everything, but you get back up and you're like, no, I want to be better than this. Okay. Yeah. That's really good. Pertama kali kamu tampil depan orang banyak. Depan orang banyak kayaknya umur 5 tahun kali ya, 4-5 tahun gitu. Jadi acara apa waktu itu? Acara sekolah kayaknya. Like the earliest time yang aku inget itu adalah like end of year show di sekolah TK. Bawang merah, bawang putih. Obviously aku jadi bawang merahnya. Oh iya. Iya, karena kamu mukanya antagonis. Kita tuh main sinetron bareng kan? Iya, kamu juga aku jadi yang jahat kan, ya? kamu yang baik ya. Oke, mainan pertama kamu yang nggak bisa lepas, mainan masa kecil. I have a pillow, bantal, namanya itu adalah bantal bau asem, dan sampai sekarang I still sleep with it. Hah, masih ada? Udah sebuluk apa gak sih warnanya? Udah pudar banget sih warnanya, tapi like mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu, mamaku beli sarung bantal set yang baru,
And then I mungkin ya aku masih pakai sampai sekarang lah. Wow. Gonta-ganti, kadang-kadang yang super buluk, kadang yang baru. Diturunin ke anak-anak nggak itu bantal? Enggak, buat kamu nggak boleh pribadi? dipakai sama mereka. Pokoknya that's mine. Don't use it. That's so cute. Mine. Ya, I feel like apa ya? Di saat aku apa sih namanya? Pokoknya di saat aku lagi down banget atau I need something yang to make me feel better, I just hug it and I smell it and like it makes me feel better. Wow, dari umur berapa tuh punya itu? Ya dari 0. Hah, dari baru Jadi udah 32 tahun itu bantal. Wow, masih disimpan, hebat banget. Tapi waktu itu kita pas main sinetron bareng tuh tahun berapa ya? Itu kamu pertama kali sinetron atau udah ada sebelumnya? Kalau nggak salah udah ada sebelumnya. Kalau nggak salah. Tapi I'm guessing sekitar 2010-an. Oke. Kurang lebih. Sementara kamu masuk dunia entertain 2008 ya? Yes. Oke. Kamu cerita dong masa kecil kamu tuh gimana sih dulu sampai bisa masuk ke dunia entertain? Aku emang suka main di like end of year plays dari aku kecil gitu ya, teater. Terus dulu aku juga ballet. And then I went into modeling. Terus disuruh casting buat sinetron, akhirnya masuk. Terus kita satu PH kan dulu ya. Sampai sekarang aku masih di PH itu. Yes, hebat banget. And then ya dari kecil sih emang suka main teater lah. Berarti dari kecil emang suka tampil ya? Kamu gak pernah merasa kayak malu tampil depan orang banyak gitu dari kecil gak ya? Malunya sih ada ya kadang-kadang ya. Kalau disuruh public speaking tuh aku gak bisa. Kayak that makes me super nervous. Mungkin as myself itu loh yang bikin susah. Cuman kalau as a different character itu yang beda. Itu yang nggak terlalu nervous gitu. Kalau sekarang kamu end up kan di dunia entertain, tapi pas Kimberly kecil ditanyain mau jadi apa tuh jawabannya apa? Apa ya? I think back then kayak the first Indonesian president kayaknya. Jawabannya? The first Indonesian female president kalau nggak salah tuh. Wow. Itu that's the only one that I remember. Selain dari itu mungkin pas udah gedean dikit mungkin kayak fashion designer or something. Terus tiba-tiba umur 13-14 tahun masuk ke dunia acting and I'm like yeah, this is where I wanna be. Like this makes sense to me. Akhirnya suka ya. Iya. Dan sampai sekarang. Kan papa kamu Inggris, mama kamu Indonesia. Ada gak sih perbedaan pola asuh antara dua culture dan budaya? Ada sih pasti. Kalau seorang perbedaannya juga bisa dilihat dari seorang ibu dan seorang bapak ya. Kalau seorang ibu tuh lebih take care safety-nya anaknya, apalagi kedua anaknya cewek, dan lebih parnoan lah ya pasti ya. Tapi kalau my dad yang penting lebih kasih trust mungkin ya. Jadi pas aku masih tinggal di Indonesia sebelum aku pindah ke UK untuk kuliah di sana tuh, my mom would like call me, kamu di mana? Pulang jam berapa? Ayo ini sekarang udah jam 10, ayo pulang gitu loh kan. Terus pas aku di Inggris, papaku kan juga ikut pindah ke sana, dia kerja kan di sana. Pas di Inggris itu, my dad lebih ke lagi di mana? Where are you now? Pulang jam berapa? Lagi sama siapa? Oke, take care ya. Udah gitu aja. Kayak lebih santai, lebih give me trust. Tapi karena itu mungkin juga ya mungkin didikan dari kecil juga kali ya. Emang aku nggak demen yang kayak clubbing atau minum atau smoking, kayak sampai sekarang juga aku I hate smoke cigarettes. And I don't drink. And jadi apa ya, mungkin ya dari didikan keduanya lah ya. Ada my mom and my dad as well. Dan dari diri aku sendiri, like I've never been interested in terlalu going out malam-malam clubbing atau
minum-minum or anything, like I've never found joy in that. Jadi ya untungnya sih enggak. Jadi dulu kalau hang out sama teman-teman ngapain? Ketika anak-anak remaja kayak suka clubbing gitu-gitu. Hangoutnya ya udah jalan-jalan ke mall. During the daytime, pulangnya nggak malam-malam banget. Yang bikin pulang malam tuh kadang-kadang tuh kalau jalan sama pacar, kan. Pacaran zaman-zaman itu. Terus apa ya, makan-makan, nonton film. Tapi kalau gitu pacaran dulu mama sama papa fine-fine aja kan? Papa dengan punya fine-fine pacar aja, cuman my mom yang lebih strict pastinya. Kamu harus pulang jam segini. Terus iya sih, itu sih yang paling strictnya tuh. Nggak diikutin pas lagi pacaran kan? Itu enggak sih, untungnya enggak ya. That would be weird. Iya. Terus kalau sama adik kamu kan beda umurnya lumayan jauh ya, 6 tahun. 6 tahun. Dari dulu emang selalu deket banget? Dari dulu, kalau dulu tuh kita kayaknya pas kita tinggal serumah itu kayaknya berantem mulu. Oh pasti gak sih cewek-cewek? Iya, tapi mau cewek-cewek, mau cowok-cowok, mau cewek cowok, with my kids sama aja. They all fight. Yeah. We all fight. Iya. Kalau cewek cowok berantemnya karena apa? Rebutan mainan? Rebutan mainan sih biasanya. Tetap sih. Atau ya gitulah pokoknya. Sometimes my son yang emang iseng orangnya. Sometimes my daughter yang my son lagi nggak mau diganggu. My daughter yang ganggu, ya sama aja deh. Sama semua deh. But yeah, between me and my sister, adik aku, iya kita banyak berantemnya tuh gara-gara aku kayak kita saling suka minjem barang tapi nggak ngomong duluan. Sama banget. Iya sama banget kan. Template ya. Minjem baju lah atau apa kayak. Terus tapi sekarang kalau udah pisah, nggak tinggal serumah lagi, lebih akur jadinya. Jadi nggak banyak berantem ya, nggak banyak ketemunya kan. Iya. Jadi lebih aman lah. Malah lebih sayang-sayangan ketika udah nggak serumah ya. Iya kayaknya ya. Jadi kamu bisa bilang kayak your sister is one of your best friends? I don't know. I don't know, cause I feel like we're two very different people juga. Oh beda banget. Iya. Bisa dilihat lah dari Instagram kita juga udah beda banget. Tapi I would say like I trust her. Yeah. There's like sisterly trust in kalau yang aku lihat dari sosial media kayak dia tuh lebih vokal, lebih pemberani gitu. Iya. Kalau kamu gimana? Bener atau sebenarnya gimana? Kalau aku sekarang lebih vokal sih. Lebih pemberani ternyata. Lebih harus. Ternyata gue harus lebih kayak Natasha ya. Yes. Gue harus lebih marah-marah nih sekarang nih. Lebih nyolot. But yeah, you live and you learn. Iya. Jadi kalau dari kecil dia lebih pemberani dari kamu? Atau dari dulu sebenarnya gimana? Masa kecil kamu sama Natasha? Iya kali ya. I don't know, kayaknya mungkin waktu masih kecil kayak aku gak terlalu compare. Kayak belum bisa nge-compare diri sendiri. Belum bisa nilai diri sendiri. Iya, belum bisa menilai. Cuman di saat aku udah nikah, terus aku lebih fokus ke karakter-karakter orang. Lebih apa ya? Ya lebih menilai lah ya, lebih menilai diri sendiri dan orang lain. Oh ini orangnya kayak gini ya. Oh ini karakternya kayak gini ya. Oh gini ya. Dari situ aku bisa menilai kayak Natasha gini ya. Okay, what should I do biar lebih kayak dia atau lebih nggak bisa dibohongin sama orang atau apa kan. Ada nggak masa kecil kamu yang menjadi core memory banget buat kamu, yang kamu tuh nggak pernah lupa akan hal itu sampai sekarang? Core memory antara kamu sama adik kamu atau sama family? Apa ya? Ini gara-gara ngomongin Natasha, like some of the good memories that I have with her would be jalan-jalan
ke luar negeri, terus ke theme park bareng, naik roller coaster bareng, dan itu yang So fun. kalau nggak ada orang tua, itu malah kita nggak berantem. Iya. Jadi when we're like having fun, jalan-jalan bareng berdua doang, itu kita nggak berantem. Tapi di saat di rumah terus ada orang tua tuh yang wah, itu banyak berantemnya. Oke, jadi core memory kamu sama Natasha ke theme park berdua. Iya. That's so sweet. Jadi kamu kan born and raised di Indonesia kan? Iya. Terus kamu kuliah ke London. Yes. Berapa tahun jadi di London? Di London 2,5 tahunan, 3 tahunan. 2,5 tahun. Terus kamu tinggal sama papa kamu di situ? Atau sendiri? With my dad. Iya, sama papa. 2,5 tahun, 2 tahun tinggal di London, ada gak sih pelajaran hidup yang kamu dapetin ketika kamu tinggal di negara orang, terus kayak berguna banget saat gue tinggal di Indonesia, especially di Jakarta? Pelajaran hidup banyak ya, maksudnya kayak aku di sana belajar lebih mandiri. Yes. Apa-apa sendiri obviously, terus kemana-mana juga sendiri. And bedanya itu di sana tuh I felt that freedom. Jadi kan karena I grew up, aku mulai syuting itu kan dari 13-14 tahun ya. Dimana orang-orang kemanapun aku pergi orang kenal sama aku. Mereka apa minta foto atau which I don't mind, you know. Cuman di sini kadang-kadang tuh kayak di scrutinize lah, like kok dia gini ya, kok dia kurang gitu ya atau apa gitu. Di sana tuh yang bener-bener bebas, yang aku pakai sweatpants aja, kucel, nggak pakai makeup, nggak ada yang ngomongin. And then I go to kuliah, and some of the other girls they're like using makeup and like they do their hair every morning. Tapi aku yang kayak I'm not bothered, like malas gitu loh. I do all of that in Indonesia. Aku capek. I just want to focus on my kuliah, and so I felt that freedom untuk kemana-mana sendiri juga. Kalau saat itu kan juga aku belum bisa nyetir kan. Jadi kalau di Indonesia itu aku harus antara aku dianterin kemana-mana atau aku naik taksi online or something. Dan di sana ya kayak public transportation sendiri, nobody knows me, and it was fun, you know. Dan kamu bisa jadi diri kamu sendiri banget ya di sana ya. Terus makanya tadi aku kaget kamu bisa nyetir sendiri ke sini karena sekarang udah bisa nyetir. Iya. Ternyata kamu udah terbiasa hidup mandiri dari saat kamu kuliah. Iya. That's really nice. Terus kamu kuliah, kamu nikah usia berapa? 25. Punya anak yang pertama usia? 26. Terus punya anak pertama kan kamu di London kan? Melahirkannya di sana, iya. Kok bisa di sana melahirkannya? Jadi aku itu I still have my British passport, so aku WNA kan. And aku tidak pernah tinggal di UK selama 3 tahun berurut-urut. So kalau aku mau pass it on to my kids, aku harus antara lahirin anakku di sana atau mereka itu harus tinggal di sana at least 3 tahun sebelum mereka 18 tahun. Okay. So aku akhirnya we decided that yaudah deh Raiden lahirnya di sana aja. Kenapa anak kedua tidak lahir di sana? Number 1 karena COVID, dan nomor 2 karena cuman me and Ed doang kan. Jadi who will take care of Raiden saat aku lagi mau ngelahirin dan pokoknya ribet aja gitu. So yes, that's why Raiden akhirnya lahir di sana. Terus aku pernah baca salah satu interview kamu bahwa di sana tuh ditanganin sama bidan doang kan? Iya, jadi even though lahirannya di hospital itu, kalau misalkan mereka ngecek selama pengecekan setiap bulannya atau tiap berapa minggunya itu, kita what they call a straightforward pregnancy, jadi semuanya normal, nggak ada apa namanya? Kayak low risk gitu ya? Ya, or nggak sungsang or whatever, itu bidan doang yang handle. Tapi pas awal hamil berarti nggak ke obgyn sama sekali? Pas awal hamil ke obgyn di sini, Oh, okay. Ya kan, tiap bulan check up. Terus
pas di sana itu kita ke sana tuh pas aku kira-kira 7 bulanan. And then aku check up mungkin tiap 2 mingguan pas di sana. And kadang kita datang ke hospitalnya, kadang si bidannya, si midwife-nya ini yang datengin ke our Airbnb at that time. So we rented out an Airbnb. Jadi di sana itu kan kita di kota yang sangat kecil. So like she knows everyone, namanya Libby. She knows everyone that lives around there yang lagi pregnant. They go to her. She was so great. Dan kadang dia datang ke apartemen kita tuh, our flat, karena dia mau ngecek. Jadi what kind of condition will this baby be living in? Jadi flat kita baby safe nggak? Oh dia Terus cek ruangannya juga gitu. Apa kedinginan atau kepanasan, heatnya, atau terus nanti pas babynya udah lahir tidurnya di mana? Does anybody in the house smoke? Terus ya living conditions lah ya, supaya dia mau make sure semuanya tuh aman apa enggak. Oh itu yang cek midwife-nya di sana? Iya midwife-nya. Wow. Dan terus tapi kamu melahirkannya di hospital? Iya. Wow. Jadi kita ke hospital. Terus itu lumayan lama tuh, kita nyampe jam 12 siang, akhirnya lahirnya besok jam 2 pagi. Dan itu karena kita nggak di London, jadi katanya tuh kalau di London tuh orang-orang tuh pada ngantri kalau mau lahiran, karena nggak terlalu banyak roomsnya, space-nya, nggak sebanyak kita di Swindon. Ini kita di Swindon which is like 2 jam west of London. It's a small town, so kita dapat satu ruangan gede, ada bathtubnya gede gitu kayak jacuzzi gitu. Kalau mau lahiran di air, ada yoga ballnya lah, ada buat tiduran if you wanna give birth like everybody else does, tiduran. Oh, maksudnya kamu bisa pilih posisi melahirkan kamu? Iya, jadi kita mau jadi awalnya kan aku maunya water birth. Udah di bathtub, ini lama banget nggak keluar bayinya. Gua capek banget, nggak bisa tiduran, nggak bisa relax, nggak bisa apa. Akhirnya keluar dari bathtubnya, kedinginan kan. Udah dry me off, terus aku coba posisi berdiri lah, posisi on all fours lah, posisi tidur apa segala macam. Akhirnya apa? Udah tiduran. Akhirnya tiduran juga in the end. Birth plan-nya sangat berbeda daripada ending-endingnya. Cuman dengan that experience, pas aku anak kedua, aku lahiran di di bidan, beda banget. Dan jadi kan aku nyampe di bidannya itu udah mau lahiran nih. And dia cuma satu orang doang kan. And she's experienced already, tapi mungkin karena SOP-nya atau apa sangat berbeda ya. Aku nyampe sana dia udah oke, ayo udah mau lahiran nih. And I'm like, no, gue maunya berdiri gitu loh, gue udah mau ngeden nih. Gak boleh, harus tiduran. In my head I'm like, enggak, gue maunya berdiri. Tapi enggak boleh, harus tiduran. Dan udah kesel di dalam hati tuh, udah kesel gitu. Tapi akhirnya keluar. Dan itu cepet keluarnya, beda dari my first experience. Tapi untung untung ya aku dengerin, karena beda lah ya. Karena kalau di sana mereka udah biasa. The midwife was like di bawah, dia tiduran, dia udah ready to catch the baby. Pas aku berdiri kan, tapi akhirnya nggak keluar. Terus yang kedua aku mungkin kayak dia takut nggak ketangkep babynya, apa jatuh atau apa. Jadi akhirnya aku disuruh tiduran. Jadi beda-beda lah ya. Tapi lucky banget ya, bisa kalau di sana bisa pilih posisi manapun yang kamu mau. Gitu. Iya, mereka open banget sih. Yang penting kita emang sehat, babynya sehat, everything seems to be in place, aman.
Terus yang kedua lahirannya di Lembang. Di Lembang, di Bidan. Kok bisa kamu satu di UK, satu di Lembang? Jadi yang kedua ini adalah karena nomor 1 COVID. Iya. Dan nomor 2 itu adalah karena one of the reasons again kenapa aku di Inggris, karena aku nggak mau didatengin siapapun. Oke. Jadi even my mom, my family, my friends kayak like keep away from me. This is like a crucial moment in my life. I want to be alone with my husband aja gitu. Yes. Jangan ganggu. Yes, ngerti banget. Jadi aku di Lembang. His family was there actually. Cuman nggak ikut datang pada saat lahirannya tuh nggak di dalam gitu loh. And they gave me my space. They were very respectful of my space and everything. Dan apalagi ya, karena another reason was karena aku juga kurang percaya sama the hospital system, the health system di Jakarta, di Indonesia. Karena sebelum aku lahiran itu ada beberapa teman-teman aku yang lahiran duluan. Dan mereka itu ada yang planning normal, akhirnya sesar. Udah gitu satu lagi ada yang akhirnya diinduksi. Padahal belum HPL, antara belum HPL atau baru lewat mungkin sehari 2 hari. And there was nothing wrong with her. Tapi diinduksi aja gitu? Diinduksi. And then yang seharusnya mungkin bayar rumah sakit 20 juta, akhirnya 50-60 juta. Are you serious? Wow. Terus iya. Terus akhirnya yang diinduksi itu anaknya itu akhirnya dibawa ke NICU for some reason. Padahal he was fine, like the baby was fine. Okay. It's so annoying, you know, like they just try and milk you for everything that you have. I'm like no. Makanya kamu pilih bidan. Akhirnya oke, anak pertama udah lahir, baru setahun yang lalu juga lahirnya, and semuanya normal. Insya Allah yang kedua juga kalau misalkan semuanya sehat. Through monthly check up and everything. Yang kedua seharusnya insya Allah baik-baik aja juga. Karena kan udah jalan jalurnya juga kan. Terus selain dari itu, pas aku ke Inggris itu aku kan bawa all my scans, semua foto-fotonya, all the pictures of the USG. Semuanya aku bawa tuh. Dan emang kalau di sini itu kan USG tiap bulan. Tiap bulan. Aku ke sana, aku kasih lihat sama midwife-nya di sana. Si Libby ini, she's like, banyak banget fotonya. Iya, kalau di Indonesia itu USG tiap bulan. Di sini cuma 2 kali kok. Jadi kalau di Inggris dalam 9 bulan? Dalam 9 bulan itu USG tuh cuma 2 kali. Dan my mom juga bilang, Kim nanti pas aku awal-awal hamil, kamu tuh gak usah USG tiap bulan, kayak mami dulu. Enggak USG tiap bulan, zaman kita 30 tahun yang lalu itu gak USG tiap bulan. Jadi akhirnya yang kehamilan kedua, aku check up-nya tiap 2 bulan. I asked the nurse, right? Sus, kalau misalkan aku ke rumah sakit mau check up nih, ada opsi untuk nggak perlu USG nggak? Oh nggak, USG itu tiap bulan di sini. Jadi bingung gitu loh, like, makanya aku semakin tidak trust sama sistemnya, ya kan kayak it's unfair. Akhirnya pas berapa bulan kamu pilih bidan instead of hospital? Kapan ya? Pas ending sih kayaknya ya, 7 bulan 8 bulan kali ya, masih bingung gitu.
kalau misalkan kita ke rumah sakit, kita harus di swab dulu lah. Oh iya, lagi COVID ya. Lagi COVID. Awal-awal COVID pula kan. Terus ya deh akhirnya Ed gave me option untuk kenapa nggak di Lembang aja di bidan, karena bidan ini pun dia yang bantu ngelahirin adiknya Ed. Oke, memang jadi adiknya yang cowok, jadi udah kenal gitu, udah lama kenal. Saya berarti keluarga support aja untuk lahiran di Lembang itu kan? Iya, mereka mah fine aja, yang penting. Jadi anak pertama sama anak kedua tuh beda umurnya nggak jauh ya? 1 tahun 1 hari. Berarti pas usia berapa bulan kamu udah hamil lagi? 3. Are you serious? 3 bulan wow. Aku hamil lagi. Wow. Terus udah gitu anak pertama ulang tahun pertama, first birthday, jam 12 teng itu aku kontraksi. Anak kedua lahir paginya. What? Iya. Jadi sekarang bisa rayain ulang tahun sama-sama dong? Iya. Wow. Iya, gak perlu pusing. Wow. But they each have their own birthday cakes. Tapi kamu gimana, kan kayak ini postpartumnya aja kayak belum heal 100%, terus tiba-tiba kamu hamil lagi. Ya lumayan stressful sih ya. Apalagi dealing with 2 unpotty trained babies. Itu puyeng sih. Jadi sejak itu I'm like, kalau aku mau ngasih advice sama ibu-ibu yang baru punya anak 1 mungkin ya. Wait until anak pertama kamu potty train. Yes. Baru kamu think about having your second child. Karena aku mikirnya pokoknya dari potty trainingnya aja itu yang puyeng. But ya aku tuh sukanya I just like ngambil sisi positifnya aja, which is sekalian capeknya. Benar. Sekarang kayak udah lebih relax gak sih? Iya. Sekarang anak-anak usianya berapa? 4 dan 5. 4,5 Okay. Berarti kamu kayak udah agak lebih free ya? Or no? Lebih yes and no. Ya kalau aku udah bisa ditinggalin kerja, dan kalau aku tinggalin kerja kan sama my mom ya, karena kita nggak ada babysitter kan. Terus sorry, dari awal emang nggak pernah pakai babysitter. Jadi kamu benar-benar urus anak kamu. Yes. 2 babies at the same time itu sendiri. Ya paling ada mbak aja sih yang kadang membantu kan. Cuman kan she also does the housework and everything juga. Jadi lebih ke ya aku. Wow. But you do that too. Yes, ya tapi kan anakku beda 3 tahun. Yes, kayak sekarang yang baby dan satu lagi udah sekolah gitu. Jadi kayak lumayan ada free time-nya juga. But you gila banget, hebat banget. Tapi kamu ngerasa gak sih kayak anak pertama udah naik berapa kilo, terus udah ngelahirin, terus udah langsing lagi, terus beberapa tahun, terus harus gemuk lagi, terus ngelangsingin lagi, kalau capek sekarang ya? Susah banget ini sekarang. Ini kayak gitu anak pertama kurus gampang, anak kedua mau kurus susah banget. Oh gitu kayak stuck gitu loh. I find that karena breastfeeding itu bantuin banget sih. Iya. Cepet banget turunnya ya. Iya. Tapi kamu merawat 2 anak kamu sendirian tanpa babysitter, apa yang paling susah? Karena usianya kan cuma dikit banget itu. Apa yang paling susah ya? Apa kayak kamu waktu itu direct breastfeeding atau pompa? Breastfeeding direct atau BBF. Apa paling susah saat menyusuinya atau ganti popoknya? Actually, atau apanya? Popok sih aman ya, cuman jadi anakku yang pertama itu dia cuman DBF tuh sampai 6 bulan doang. Akhirnya pas 6 bulan, aku hamil 3 bulan kan, pendarahan. Oh no. Pendarahannya sampai 3 minggu. So I had to stop completely. Akhirnya dia pindah ke Sufor, Raiden ini. Dan akhirnya dan setelah itu pas udah lahiran, I tried sort of like giving it to him again. Nggak mau dia. Oh udah aneh gitu loh. Udah biasa dengan Sufor kali ya, dengan botol. Jadi like ya udahlah.
cuma 6 bulan. Sedih. It's okay, itu udah bagus banget sih. Ya oke lah, masih oke lah. Tapi lama-kelamaan karena I didn't own my body, my own, like bener-bener this body belongs to myself gitu loh. Selama berapa tahun tuh? Aku 9 bulan. Kan 9 bulan hamil. Terus ditambah 3 bulan breastfeeding, terus 9 bulan hamil lagi, terus ditambah 2 tahun, 5 years. Bener-bener 5 years without me actually owning my own body. I got so tired of breastfeeding. Like I want my body back gitu loh. I want it all back to myself. Dan akhirnya aku stop Aisyah itu di 1 tahun 11 bulan. Udah deh, sebulan lagi udah stop aja udah. Capek udah. Wow. Tapi aku yakin anak-anak tuh mengajarkan banyak hal banget gak sih? Banyak kita sih. Apa pelajaran yang paling baik atau paling besar kamu dapetin dari anak-anak kamu ke diri kamu yang sekarang ini? Setelah 5 tahun tidak memiliki tubuh kamu untuk diri kamu sendiri. Sekarang tuh kayaknya apa-apa buat mereka aja gak sih? Kayak kita udah gak terlalu mikirin kayak ourselves. Kayak dulu kayak I don't remember anymore. Dulu tuh gue maunya apa ya buat diri gue sendiri sebelum punya anak tuh. Kayaknya apa-apa mikirin buat diri sendiri doang gitu loh. What can I do today? How can I have fun? What can I buy? Beli buat diri sendiri. Sekarang jarang. Semua tuh mikirinnya oh ya udah cari duit buat anak. Sehari-hari buat anak. Ada sih waktu-waktu kayak okay, I gotta do this for myself, me time. Tapi itu jadinya template yang tiap bulan gue harus ada waktu untuk let's say nyalon atau waktu untuk ngapain gitu loh buat diri sendiri. Tapi jadinya template gitu. Kalau dulu-dulu kan ya udah buat apa for myself semuanya. Sekarang selain dari itu pokoknya anak gitu aja sih. Kalau gaya parenting kamu ke anak-anak kamu tuh gimana sih? Gimana Maksudnya sih? kayak apakah kamu seorang ibu yang mengikuti naluri kamu aja, atau kamu harus kalau sebelum ngasih apa-apa ke anak-anak kamu tuh riset dulu, atau kamu ibu yang kalau anak kamu minta apa ya boleh, atau sangat tegas, disiplin dan lain-lain? Oh disiplin sih. Ya. Sangat disiplin, iya. Keras atau enggak? Kadang keras, tapi aku mencoba untuk even it out with a lot of hugging and love and words of affirmation. Ya jadi kita mencoba mendidik, aku mencoba mendidik dengan tegas, tapi kalau misalkan nih let's say marah, tapi I make sure nanti kalau misalkan udah reda, udah calm down semua, I make sure that I tell them that I love you. Ya, mungkin mama tadi kelepasan and it's not okay, nggak boleh mama seharusnya marah-marah kayak gitu, nggak boleh. Tapi you have to know that I love you. Oke, gimana caranya kita ke depannya bisa you do better and I do better juga, gitu. Sekarang mereka udah sekolah atau baru-baru sekolah atau gimana? Baru banget sekolah, baru beberapa sebulan 2 bulan. Oh jadi mereka langsung TK ya? Langsung TK, iya. So Raiden itu dia skip TK A. Oke. Sesuai dengan apa namanya what me and Ed agreed on like couple years ago or something. Dia skip TKA, jadi dua-duanya itu, and then I thought like okay, satu anak masuk sekolah nih, satu anak lagi ngapain dong? Ya kan, udah deh daripada mami pusing nanti di rumah, mendingan you have time to yourself, dua-duanya aja masukin sekolah barengan, satu TKA satu TKB, so that we have time to ourselves juga gitu lah. So aku juga we decided to karena mereka juga lahirnya November lah ya, nanti mereka mulai sekolahnya juga mulai SD-nya bukannya 6 tahun jadinya close to 7 years old. Oke. Ya jadi oke lah, hopefully semua pas lah. Tapi alasannya nggak mau
masukin playgroup atau TKA apa langsung ke TKA? Playgroup itu ya I thought that kita masih bisa ngehandle mereka. Yeah. Di saat mereka juga masih kecil, mereka masih banyak main-mainnya. Dan pas mereka playgroup juga kayaknya masih awal-awal ending COVID. Takutnya kan masih ada itu. Lewat online juga kayak kasian gak sih? Nggak perlu juga sih, unnecessary jadinya jatuhnya. Karena kan kalau playgroup itu kan kebanyakan ya udah buat socialize doang kan. So sebelum mereka TK itu aku udah masukin mereka ke banyak les sebenarnya. Les sports. Terus mereka ada ngaji, ada berenang, ada membaca juga. Ya. Jadi membaca gitu-gitu di les di rumah ya? Enggak, ada tempat lesnya. Ya. Jadi aku masukin mereka les-les, akhirnya this July baru masukin mereka di TK. Jadi maksudnya sebelum masukin ke sekolah bener-bener kamu pun udah kasih les-les yang banyak gitu ke mereka? Iya, ada beberapa lah lesnya. Tapi selain dari itu kan mereka masih ada a lot of free time buat main-main aja. Iya benar. Be creative, imagination gitu aja sih. Iya itu penting banget sih, a lot of time with you ya kan? Iya, exactly. Kalau aku mau tarik kamu balik lagi ke masa-masa Raiden masih umur 1 tahun, terus anak kamu yang satu lagi baru lahir. Walaupun itu aku ngebayangin aja very chaos but beautiful. Apa momen yang paling nggak bisa kamu lupain? Apa ya? Just like main-main aja sih, main bareng di living room di our old house and ada banyak video sih, banyak video-video menggemaskan mereka. Raiden cium baby Aisyah dengan ciumannya yang sangat basah. So cute. Terus apa ya? Tapi dia jadi kakak gimana? Nggak ada kayak jealous atau apa kan? Mungkin awalnya ada, tapi cepet hilang ya, karena dia only childnya cuma setahun. Yes. Jadi cepet lupa, ya kan? So it was easy for him to come to an understanding that kita hidup berdua nih, adik kakak nih, gitu kayaknya. Bagi waktu antara Raiden dan Aisyah gimana? Supaya mereka benar-benar ngerasa oke, mama tuh punya aku gitu. Kadang-kadang aku ngajakin mereka jalan satu persatu. Oh satu-satu, oke. Jadi like this time aku ngajakin Aisyah aja jalan-jalan. Kita nge-mall lah atau dia nemenin aku kemana lah. Dia yang aku traktirin makan sushi lah, es krim lah or whatever. Terus next time-nya kakaknya. Oh jadi selalu ada waktu buat masing-masing anak ya? Iya, ya every few weeks lah ada waktu. Tapi kadang-kadang juga salah sih sebenarnya. Kenapa? Cuman kadang-kadang jadi punishment juga. Ya udah kamu kalau kamu kayak begitu, kamu ngelakuin itu yang salah, dan Raiden aja yang ikut sama mama besok gitu jadinya. Jadi ada punishment juga. Jadinya punishment juga. But then tetap ganti-gantian mereka. Tapi salah sih emang caranya kayak gitu. Tapi itu penting banget sih. Karena beberapa kali one on one time penting itu penting sih. banget. Karena beberapa kali aku kayak podcast sama psikolog gitu kayak penting banget untuk masing-masing anak tuh punya quality time sama orang tuanya. And that's really nice. Jadi nggak perlu kayak kita harus selalu go out as a family terus gitu. Jadi ada satu saat dimana ya udah salah satu aja yang dibawa jalan, one on one time. Terus kemarin kan kamu baru selesai syuting film kan? Ya. Itu kamu bagi waktunya pada saat kamu syuting kan itu sibuk pasti kan sama anak-anak kamu supaya kamu bisa tetap hadir gimana? Untungnya yang kemarin itu sebenarnya aku nggak terlalu lama ya, mungkin kayak cuman semingguan aja, maksimal 2 minggu. Dan itu juga di luar kota kan, so like I disappear for a week or two. Tapi kan pas baliknya itu aku
banyakin waktu sama mereka. Jadi aku nggak langsung numpuk jadwal setelah aku balik terus habis itu langsung jadwalnya dipadetin, enggak gitu loh. Jadi harus ada waktu, oke, mama baru lama perginya, jadi I have to have time buat mereka juga. Selama kamu punya anak, support system terbesar kamu siapa? My mom, definitely. Dari awal lahir ya? Iya sih. My mom, tapi kayak sekarang semakin sih, karena kan aku like right now tiap kali aku kerja ya udah ya sama my mom nitipnya, mau sama siapa lagi. Betul. Kan soalnya kan papa aku kan di Bali tinggalnya, jadi kadang kalau aku di Bali and I have something to do ya aku titip sama papa aku. Tapi sekarang ya my mom pasti. Gaya parenting mama kamu yang kamu ikutin, mungkin kamu dapetin ini dari mama kamu terus kamu aplikasikan lagi ke anak-anak kamu apa? Ada nggak? Ya itu tegasnya itu. Tegasnya ya. Tegasnya, disiplinnya. Karena mama dididik seperti itu dulu ya. Jadi I'm used to that, so akhirnya aku juga ya turun ke anak-anak juga begitu jadinya. Tapi aku mencoba untuk ada gaya aku sendiri lah, yang lebih lebih open, lebih merangkul, lebih open minded gitu. Juga kali ya. Iya. Kalau misalnya nanti Raiden dan Aisha beberapa tahun lagi bisa menonton YouTube atau they gonna watch this podcast, mereka mungkin pasti udah tahu kalau you're an amazing mom, kamu hebat banget. Amin. Kamu benar-benar mengupayakan breastfeeding, direct breastfeeding, dan melahirkan kamu tuh luar biasa banget. What would you say to your kids kalau misalkan mereka mau nonton? I would say semoga sampai saat ini kamu bisa saat ini sampai ke depannya, like forever, kamu bisa ngerasa that you can come to me for anything and like bisa cerita apapun, dan I am the first person that you run to kalau mau cerita or like you have any problems. Wow. Semoga mereka bisa ngerasain itu. Yes. Karena itu yang kita butuhkan sebagai anak ya kan. Itu yang kita butuhkan sebagai anak. And I feel like kalau kita sebagai orang tua, kapan kita tahu kalau kita we did a good job sebagai orang tua. Itu di saat kalau anak-anak kita udah gede, tapi mereka masih bisa ngerasa mereka bisa open sama kita, bisa cerita, dan kita bisa jadi temennya mereka. Like that's when we know that we did a good job raising them. Setuju. As a parent, we did a good job as a parent. Setuju banget. Iya gak sih? Iya, setuju banget sih. Apalagi kalau kita merasa kayak orang tua kita adalah rumah buat kita ya. Iya. Kita mau pulang tuh semangat banget ke orang tua kita. Iya. Bukan kayak, ada juga kan anak yang kayak gak mau pulang karena memang gak mau ketemu orang tuanya gitu kan. Iya. Terus ada something yang sebenarnya sedih sih. Jadi when I separated, itu banyak yang nge-DM aku. Oh Mbak Kim, aku juga di posisi yang sama. Banyak yang nge-DM kayak gitu. Terus ada satu yang bilang, Mbak Kim tuh seharusnya bersyukur punya ibu yang welcoming banget. Karena aku di rumah tanggaku yang sangat tidak sehat, aku mencoba untuk balik lagi ke ibu aku, tapi ibu aku gak mau nerima aku. Aku disuruh balik lagi ke suami aku. And that's so sad, like it's our mom gitu loh. Terus kalau kita kayak my mom and my dad, di saat mereka ngerasa kayak, oh ini udah gak sehat lagi nih,
ya mereka ngerangkul aku lagi gitu loh. Mereka membuat kamu pulang lagi ke accept mereka. me with open arms. Udah kamu pulang aja gitu kan. Ya berarti kamu pun juga merasa beruntung punya orang tua yang seperti itu ya. Definitely. Like aku benar-benar nggak tahu aku akan di posisi seperti apa kalau nggak ada my dad and especially my mom. Selama 30 tahun kamu hidup dan kamu berada di dunia entertain juga, pasti ada nilai-nilai kehidupan yang sangat berarti banget buat kamu dan ingin kamu turunkan ke anak-anak kamu. And what's that? Apa ya? Be kind. Itu sih nomor 1. Pengen nangis lagi Still have tissue, it's okay. Yeah, be a kind person. So, be kind. Be kind, ya. Karena ada apa ya? Zaman sekarang tuh kurang di push, kurang dididik gitu loh. Untuk just it's so simple padahal gitu loh. Just like be kind to each other. Like treat that person the way that you want to be treated. Like dengan baik, dengan kindness. Iya sih, kurang, it's not spoken of as much as I would like it to kayaknya. Jadi bener be kind, empati sama orang. Bener. Pokoknya intinya be kind. Iya. Itu bener banget sih. Itu penting banget. Karena kadang-kadang tuh apa ya, walaupun lu sepinter apapun tapi you're not kind, udah gak penting gitu loh pinternya. Betul. Walaupun lu sereligius apapun, even sepinter apapun dalam agama lu, tapi you're not kind, balik lagi gak penting. Betul. Karena yang penting tuh ya akhlaknya. Itu nomor 1. Menurut aku tuh akhlak tuh paling penting. Terhadap sesama manusia. Iya. That's really beautiful. Satu pertanyaan. Kalau kamu bisa bertemu dengan Kimberly kecil, what would you say to her? What would you say to Nikita kecil? I would say that thank you for working so hard. Sampai akhirnya aku bisa menjalani peran baru aku menjadi seorang ibu dengan lebih leluasa. Karena I've been working hard since I was little. Yeah, you have. And what would you say to little Kimberly? Yeah, thank you for being the person that you are. Sampai akhirnya aku saat ini aku ngerasa like mungkin kayak gak enak ya ngomong kayak diri sendiri, oh I'm a kind person atau apa gitu. Cuman I feel like insya Allah ya aku ya dari omongan orang-orang di sekitar aku kayaknya ya yang memvalidasi kalau you're a nice person, you're a good person gitu. But jadi thank you for being the person that you are and keep going and you're gonna be okay. Kimberly, thank you so much for today. Thank you. Terima kasih for making me cry twice. Oh no, thank you for sharing. It was beautiful. And see you guys next week. Bye.